Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Menyerahlah, pemimpin peronda itu berkata. Jika kau menyerah, persoalannya akan menjadi lebih baik bagimu. Tetapi jika kau melawan, maka akibatnya akan kau sesali nanti. Orang itu tidak menyaut, cepat menyerahlah. Orang berkerudung putih itu kemudian menjawab perlahan. Apakah kalian memang ingin menangkap aku? Ya. Kali ini kau tidak akan dapat lolos. Seandainya kau berhasil melepaskan diri dari tangan kami akan segera membunyikan isyarat. Setiap gardu peronda dan peronda yang sedang hilir mudik pun akan segera bertindak sehingga kau tidak akan mempunyai kesempatan apapun lagi. Orang itu menarik napas dalam-dalam, dilihatnya ujung senjata yang teracu kepadanya. Ayo, cepatlah menyerah, perintah pemimpin peronda itu. Orang berkerudung putih itu masih berdiam diri sejenak. Dengan tajamnya ia memandangi orang-orang yang mengepungnya dengan senjata terhunus itu. Cepat, teriak pemimpin peronda itu, atau kami akan beramai-ramai membunuhmu. Apakah untungnya kalian membunuhku? Kalian tentu ingin menangkap aku hidup-hidup. Ya, apabila mungkin, tapi jika tidak, maka kami akan membunuhmu. Dengan demikian maka kekacauan di daerah ini akan berkurang. Tidak ada gunanya. Aku masih akan tetap berkeliaran untuk membebaskan rakyat Singosari dari kekuasaan orang yang telah membunuhku, membunuh Satria Putih. Pemimpin peronda itu tidak bersabar lagi. Dengan lantang ia berkata, tangkap orang itu. Jika ia melawan, maka tidak ada jalan lain kecuali melumpuhkannya dengan kekerasan. Ia akan kita peras sampai menyebutkan keterangan tentang dirinya, atau kita hukum picis di simpang 4. Namun para peronda itu terkejut. Dia melihat orang itu bergetar, kemudian di luar kemampuan pengamatan mereka, maka orang itu sudah berada di luar kepungan. Pemimpin peronda itu termangu jenak, wajahnya menjadi tegang. Namun ia pun segera menyadari keadaannya dan berteriak, bunuh saja orang itu. Jenak para peronda itu menyerang, tetapi orang berkerudung putih itu sudah siap dengan senjata di tangannya. Sehingga dengan demikian maka mereka pun segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Namun ternyata menangkap atau membunuh orang berkerudung putih itu memang tidak semudah yang mereka sangka. Berapa kali para peronda itu seolah-olah kehilangan jejak lawannya. Dengan tegang mereka mendengar orang berkerudung putih itu tertawa di belakang mereka sambil berkata, aku ada di sini. Pemimpin peronda itu menjadi semakin marah, tapi juga seperti keheranan bahwa kemudian mengarah pada perasaan cemas bahwa lawannya benar-benar Anusapati yang justru sudah mencapai kesempurnaan. Namun demikian ia adalah seorang prajurit. Karena itu maka ia pun bertempur terus dengan sekuat tenaganya. Tapi perkelahian itu sama sekali tidak menarik lagi. Para peronda lebih banyak menjadi bingung daripada bertempur. Tiap kali mereka berdiri tegang jika mereka kehilangan lawannya yang mampu bergerak cepat tatit, yang berloncatan di langit. Jangan bingung, berkata orang berkerudung putih itu. Jika kalian dapat menangkap hantu, kalian akan dapat menangkap aku.
Kata-kata itu benar-benar telah membuat bulu-bulu tengkuk mereka meremang. Lawan mereka itu benar-benar seperti hantu yang dapat bergerak tanpa menyentuh tanah. Meskipun demikian, mereka masih mencoba untuk tetap bertabah hati. Mereka masih menyerang terus. Ketakutan dan kecemasan mereka semakin lama menjadi semakin tajam menusuk jantung. Tapi karena sampai saat terakhir belum ada di antara mereka yang terluka apalagi terbunuh, mereka pun masih juga mencoba untuk bertempur. "Kami tidak dapat menyentuhnya," berkata salah seorang dari mereka di dalam hati. "Tapi agaknya hantu putih itu pun tidak dapat menyentuh kami." Karena dugaan itu, maka beberapa orang di antara masih mencoba terus. Namun mereka bertanya juga dalam hati, "Jika demikian, apakah gunanya kita bertempur? Tentu tidak akan ada akhirnya sampai kami pingsan kelelahan." Tapi tiba-tiba saja orang-orang yang bertanya-tanya di dalam hati itu terkejut ketika salah seorang dari prajurit itu berdesis tertahan. Sepercik darah mereka mancar dari luka yang tergores di baunya. "Luka," salah seorang dari mereka menggeram. Sebenarnya lah bahwa orang berkerudung putih itu bukan sekedar bayangan hantu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat menyentuh. Karena salah seorang dari mereka ternyata telah terluka di pundaknya. Meskipun luka itu agaknya tidak parah, tetapi darah telah mengalir dari luka itu. Selagi para prajurit itu termangu-mangu, maka orang berkerudung putih itu berkata di antara suara tertawanya, "Jangan terkejut, aku dapat membuat luka lebih dalam lagi di pundak, bau bahkan di perutmu. Tetapi aku kira itu tidak akan ada gunanya, karena ksatria putih sama sekali tidak ingin memusuhi kalian. Yang aku lakukan sekarang adalah memberitakan kehadiranku. Sebentar lagi, Anusapati akan kembali ke atas tahta Singosari. Jika aku sendiri tidak lagi memerlukan kedudukan itu, maka anakkulah yang akan datang kepada kalian dan memerintah kalian seperti aku sendiri melakukannya." Para prajurit itu menjadi bingung sejenak, tetapi ketika suara tertawa orang berkerudung putih itu mereda, maka pemimpin peronda itu pun menyadari keadaannya. Lawannya bukan hantu, tetapi seorang yang memiliki ilmu tiada taranya. Karena itu maka ia pun segera meneriakkan aba-aba untuk membunyikan isyarat. Jenak kemudian terdengar suara kentongan mecah sepi yang menyelubungi kota. Dan suara itu pun kemudian menjalar dari kentongan yang satu ke kentongan yang lain, sehingga seluruh kota menjadi sibuk karenanya. Para prajurit segera bersiaga, sebagian ada di gardu masing-masing, sedang yang lain dengan kesiagaan yang tertinggi menyusuri jalan-jalan kota untuk menemukan orang yang selama itu telah mengganggu ketenangan kota Singosari. Mereka pasti bahwa orang berkerudung putih itu telah berada di dalam kota, karena mereka sudah bersetuju untuk memberikan tanda yang khusus jika salah seorang prajurit melihat orang berkerudung putih itu ada di dalam kota. Dalam pada itu, maka setiap regol pun seolah-olah telah tertutup rapat. Tidak ada seekor kelinci pun yang dapat keluar meninggalkan kota tanpa menembus penjagaan. Bahkan lorong-lorong sempit yang menghubungkan kota dengan daerah di luarnya pun mendapat pengawasan dengan seksama. Bukan saja peronda yang berjalan dari sebuah mulut lorong ke mulut lorong yang lain, tetapi beberapa orang prajurit dan para peronda di setiap pedukuhan dengan berdebar-debar menunggui lorong-lorong itu tanpa mengedipkan mata. Orang yang memakai kerudung putih itu pun mendengar bahwa seluruh kota telah terdengar bunyi tanda yang khusus baginya. Namun ia masih sempat tertawa dan berkata, "Tidak ada gunanya, tidak ada seorang pun dari si Singosari yang dapat menangkap aku. Kami akan menghubungi Maeswagni. Kau akan ditangkapnya dan dicincangnya," sahut seorang prajurit dengan tiba-tiba. Sejenak orang berkerudung putih itu terdiam, tetapi kemudian ia menjawab,
Mesoagni seolah-olah sedang ditawan di dalam bangsanya setiap kali ia keluar. Maka para prajurit selalu mengawasinya, apalagi jika ia keluar dari halaman istana. Karena itu, ia tidak akan dapat melakukan seperti yang kau katakan. Untuk kepentingan seperti ini, ia tentu tidak akan berkeberatan. Orang berkerudung putih itu tertawa katanya. Tetapi ternyata bahwa ia tidak keluar dari bangsanya. Meskipun ia mendengar suara Tengoro itu, aku tidak akan cemas sama sekali. Tapi aku harus pergi. Jika aku tidak pergi dan para prajurit yang lain datang mengepungku, maka korban akan berjatuhan. Aku tidak akan sekedar menggores pundak atau punggung atau lengan, tapi aku akan menyobek lambung dan barangkali memenggal kepala sampai putus. Kau tidak dapat pergi, bentak pemimpin prajurit itu, dan berbareng dengan itu maka yang lain pun telah mengepungnya pula. Tetapi seperti yang telah terjadi, orang itu dengan mudahnya dapat menembus kepungan itu sambil berkata, "Tunggulah sebentar lagi, kawan-kawanmu akan datang. Tapi aku sudah pergi jauh sekali. Selamat tinggal kawan-kawan yang baik." Belum lagi gema suaranya lenyap, orang berkerudung putih itu pun telah melompat dan lenyap ke dalam lorong sempit. Para prajurit itu mencoba untuk mengejarnya, tetapi karena orang berkerudung putih itu menyusup ke dalam lorong dan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, meluncur dengan cepat sekali, maka prajurit itu tidak mengejarnya lagi. Adalah sangat berbahaya untuk menyusulnya dalam urutan seorang demi seorang, karena seorang demi seorang itu akan dengan mudah dapat menjadi umpan senjatanya. Karena itu, maka prajurit-prajurit itu pun kemudian berhenti termangu-mangu di mulut lorong. Mereka mandang ke dalam kekosongan karena orang berkerudung putih itu telah lenyap. Sejenak kemudian maka kelompok yang pertama dari prajurit peronda berkuda telah datang. Dengan serta-merta prajurit-prajurit yang baru saja bertempur itu pun menceritakan apa yang telah terjadi. "Orang itu masuk ke dalam lorong ini," berkata pemimpin kelompok peronda yang sudah bertempur itu. "Mengapa kau biarkan saja? Kami sudah bertempur, seorang kawan kami terluka." Peronda yang berkuda itu pun kemudian berbicara di antara mereka sejenak, lalu mereka pun memutuskan untuk mengejarnya dan minta agar prajurit yang telah bertempur itu memberitahukan kepada peronda-peronda berikutnya untuk mengepung tempat itu. Demikianlah maka beberapa orang berkuda itu pun menyusup ke dalam lorong sempit itu, tapi mereka pun sadar bahwa cara itu bukan cara yang sebaik-baiknya, karena orang berkerudung itu akan dengan mudahnya bersembunyi di halaman sebelah menyebelah lorong itu. Namun sejenak kemudian prajurit-prajurit Singosari yang sigap telah mengepung tempat itu. Setiap ujung lorong telah dijaga sebaik-baiknya. "Tidak ada peronda yang bertemu dengan seorang pun di jalan-jalan kota," berkata seorang senopati. "Jika benar orang itu masuki pedesaan itu, maka ia tentu masih ada di sana. Kita akan mengepungnya dan mencari dari rumah ke rumah yang lain sampai pagi. Jika kita menemukan orang yang mencurigakan, maka orang itu harus ditangkap dan dibawa kepadaku." Demikianlah desa itu bagaikan tertutup, setiap jengkal dinding yang mengelilinginya mendapat pengawasan dengan seksama, sehingga tidak akan ada seorang pun yang dapat keluar dari desa itu tanpa diketahui oleh para penjaga. Selain penjagaan yang rapat di desa itu, maka di setiap pintu gerbang kota dan lorong-lorong pun masih tetap dijaga oleh para prajurit dan peronda-peronda dari padesan masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh senopati itu, maka para prajurit itu pun mulai mencari orang berkerudung putih itu. Tapi agaknya memang tidak terlalu mudah melakukannya. Meskipun setiap jengkal tanah di setiap halaman seolah-olah telah terinjak oleh para prajurit, namun mereka tidak menemukan orang yang dicarinya. "Tentu orang itu sudah melepaskan kerudung putihnya," berkata setiap prajurit. Namun kemudian timbul pertanyaan,
Siapakah di antara laki-laki penghuni desa itu yang pantas dicurigai? Tidak seorang pun yang dapat dituduh menjadi orang berkerudung putih. Mereka adalah penduduk yang sederhana. Jika mereka menemukan anak muda yang gagah, baik di rumahnya maupun di gardu perondan, maka mereka mencoba melihat apakah anak muda itu berkeringat dan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tapi mereka tidak menemukannya. Seperti yang dikatakan oleh Senopati, maka desa itu tidak segera dilepaskan dari kepungan. 3 hari menjadi siang, maka pencarian pun menjadi semakin teliti. Tapi mereka tidak dapat menemukannya. Kecurigaan terhadap seseorang pun tidak. Sekali lagi para prajurit Singosari gagal, dan mereka pun sadar bahwa kegagalan-kegagalan serupa itu akan berlangsung berulang kali. Orang berkerudung putih itu benar-benar orang yang memiliki ilmu yang tiada taranya. Kecuali jika Yamaiso Agni mau mencoba menangkapnya, berkata salah seorang senopati. Tidak ada gunanya memaksa orang itu untuk berbuat sesuatu, jawab yang lain. Ia sudah kehilangan semua harapan masa depannya. Ia tidak ubahnya seperti seekor kepompong di dalam bilik itu. Kok salah? Ia adalah orang yang paling mencintai Singosari. Jika tidak demikian, kematian Tuanku Anusapati tentu akan dapat mendorongnya untuk menyobek jantung Singosari dari Kediri. Ia mempunyai pengaruh yang sangat besar, tapi ia taat memenuhi panggilan Tuanku Tohjoyo. Ia datang dan membiarkan dirinya berada di dalam bilik itu. Meskipun ia tetap berada di bilik itu bersama beberapa orang pengawalnya, dengan selembar kain putih di lehernya. Sungguh tidak dapat dimengerti apakah arti dari perbuatannya itu. Tapi aku justru menjadi curiga akan kediamannya itu. Sudah berkali-kali dibuktikan bahwa orang yang berkerudung itu tentu bukan Maiso Agni. Ya, tapi siapa tahu, ia mempunyai kawan-kawan yang dapat berbuat demikian. Kawannya berbicara tidak menjawab. Bagi Singosari, orang berkerudung putih itu memang sebuah teka-teki yang cukup besar. Meskipun demikian, betapapun kemungkinan untuk menangkapnya terlampau tipis, tetapi para senopati tidak menjadi berputus asa. Adalah kewajiban mereka untuk melakukannya, betapapun sulit dan berbahayanya. Tapi agaknya orang-orang yang menyebut dirinya Ksatria Putih itu telah menyiapkan rencana yang lain. Witantra dan Maindra merasa sudah cukup banyak membuat orang-orang Singosari menjadi bingung. Karena itulah maka sampai saatnya Lembu Ampalah yang harus berbuat sesuatu untuk menambah kecurigaan antara prajurit Singosari sendiri, antara satu kesatuan dengan kesatuan yang lain. Tetapi hati-hatilah, pesan Witantra kepada Lembu Ampal ketika ia akan mulai dengan rencananya. Tetapi aku terpaksa mengorbankan 1-2 orang prajurit untuk mencapai maksud itu. Witantra mengerutkan keningnya, nampak wajahnya menjadi termangu penuh kebimbangan. Tidak ada jalan lain, berkata Lembu Ampal. Karena kuatnya 2 golongan itulah yang merupakan pendukung paling kuat dari Tuanku Tohjoyo sekarang ini. Maksudmu pasukan pengawal yang kebanyakan terdiri dari golongan Rajasa dan pelayan dalam dari golongan Sindir? Ya, Lembu Ampal menganggukkan kepalanya. Kadang-kadang kita memang tidak dapat menghindarkan jatuhnya korban, berkata Mahendra kemudian. Kematian Kebo Ijo adalah korban yang lebih menyedihkan lagi. Bahkan Pu Gandring sendiri. Terakhir adalah Akuwu Tunggulametung, baru kemudian Kenarok, yang kemudian bergelar Sri Rajasa, dapat menduduki tahta. Mahendra berhenti jenak lalu. Setelah mereka itu jatuh pula korban yang disebut pengalasan dari batil. Dan Sri Rajasa sendiri sebelum Anusapati sendiri menjadi korban pula. Korban-korban itu memang masih akan berjatuhan sampai saatnya tahta kembali kepada yang berhak sesuai dengan keturunannya.
Witantra menarik napas dalam-dalam. Agaknya memang tidak ada jalan lain untuk mencapai tujuan tanpa jatuhnya korban. Mereka adalah lawan kita, berkata Lembu Ampal. Tapi kita belum turun ke medan peperangan. Aku tidak dapat melihat jalan lain, desis Lembu Ampal. Akhirnya Witantra tidak dapat menolak lagi. Memang tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Jalan yang direncanakan Lembu Ampal adalah jalan yang paling sedikit menelan korban. Sebab dengan jalan lain, dengan jalan kekerasan saja, korban akan berjatuhan semakin banyak. Tapi mereka yang kebetulan sekali diumpankan sebagai korban itu adalah orang-orang yang nasibnya sangat malang. Lembu Ampal tidak menyaut. Jika ia tenggelam dalam keibaan seperti Witantra, maka ia tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi untuk mengembalikan tahta pada keturunan Kendedes. Tetapi ternyata Witantra tidak melarangnya. Bahkan kemudian Witantra berkata, "Tetapi terserah kepadamu, Lembu Ampal. Aku yakin bahwa kau pun cukup bijaksana. Aku akan mencoba sebaik-baiknya," sahut Lembu Ampal. Memang agaknya selama ini Satria Putih memang tidak merampas korban jiwa sama sekali. Hanya beberapa orang menjadi luka-luka. Tapi kali ini aku terpaksa sekali harus mengambil korban jiwa. Lembu Ampal berhenti sejenak kemudian. Tapi jika aku gagal, maka jiwakulah yang akan diambil oleh para prajurit Singosari. Kami akan mencoba mengawasi dan sejauh mungkin membantumu jika kau berada dalam kesulitan. Terima kasih. Sebenarnya lah bahwa kau berdua telah berbuat jauh lebih banyak dari yang akan aku lakukan. Demikianlah maka Lembu Ampal pun telah menyiapkan rencananya baik-baiknya. Setelah beberapa lama ia bergaul dengan Witantra dan Mahendra, dan tanpa malu-malu ia belajar dari keduanya. Maka ilmu Lembu Ampal pun telah jauh bertambah. Jika semula ia adalah seorang senopati kepercayaan dengan ilmu yang dianggap cukup baik di antara para senopati, maka setelah ilmunya meningkat, Lembu Ampal menjadi semakin banyak, memiliki kelebihan dari para prajurit pada umumnya, bahkan dengan para senopati. Dalam pada itu, peristiwa yang telah terjadi berturut-turut di Singosari telah banyak menimbulkan persoalan pada para pemimpin pemerintahan, para panglima dan para senopati. Rasa-rasanya kecurigaan di antara mereka semakin lama menjadi semakin tajam, mengorek jantung masing-masing. Bagi para prajurit semakin tajam mengorek jantung masing-masing. Bagi para prajurit adalah mustahil jika orang yang menyebut dirinya Satria Putih itu dapat lenyap begitu saja beberapa kali dan berhasil melepaskan diri, jika tidak ada di antara para prajurit sendiri yang dengan sengaja melindunginya. Yang menyebut dirinya Satria Putih itu tentu bukan hantu, berkata salah seorang senopati. Karena itu tidak mungkin ia menghilang begitu saja, atau bahkan menjadi 2 atau 3, atau pasukan Satria Putih yang berbaris di sepanjang jalan kota. Yang lain mengangguk-angguk, tapi di antara mereka tidak dapat melenyapkan kecurigaan yang sudah terlanjur tertanam di hati mereka. Jika pada suatu saat aku dapat menemukan geram seorang senopati muda, maka akan terbongkarlah sekelompok pengkhianat yang selama ini dapat bekerja dengan rapi sekali. Kawannya berbicara mandanginya sejenak lalu katanya, "Apakah kau yakin bahwa yang melakukan itu sekelompok pengkhianat yang tersusun dalam suatu kerjasama yang rapi, atau hanya 1-2 orang saja?" "Tentu sekelompok orang," tiba-tiba seorang prajurit yang lain menyaut. Ketika kedua prajurit yang sedang berbicara itu berpaling, dilihatnya seorang senopati dari pasukan yang lain duduk di belakang mereka. Seperti acuh tidak acuh saja, senopati itu meneruskan, "Bahkan mungkin dipimpin oleh orang yang berkedudukan penting di Singosari." Kedua prajurit yang
Semula bercakap-cakap itu mandang Senopati yang tanpa diduga berada di belakangnya itu dengan sorot mata yang aneh. Namun pada sorot mata itu terpancar kecurigaan. Tetapi keduanya tidak menanggapinya. Keduanya akhirnya berdiam diri tanpa menjawab lagi. Namun demikian ternyata di bagian lain dari istana Singosari, ketika para peronda di malam hari nganglang di taman, sekelompok pelayan dalam memandang dua orang dari pasukan pengawal yang melintas di hadapan mereka dengan pandangan mata yang penuh kecurigaan pula. "Aku tidak dapat mempercayai pasukan pengawal lagi," berkata salah seorang pelayan dalam. Ternyata mereka hampir tidak berbuat apa-apa dalam keadaan yang tegang ini. Mereka sama sekali tidak bergerak untuk menangkap orang yang menyebut dirinya Ksatria Putih. Mereka merasa bahwa tugas mereka adalah mengawasi istana dan keluarga Maharaja, sahut yang lain. "Seperti kita pun tidak akan berbuat lain kecuali bertugas di dalam istana, melayani Tuanku Tohjoyo dan keluarganya meskipun kita juga seorang prajurit. Tapi pasukan pengawal mempunyai tugas pengamanan langsung atau tidak langsung. Ia tidak boleh membiarkan prajurit-prajurit Singosari yang lain bergerak sendiri dalam kesulitan tanpa berbuat apa-apa. Menurut pendengaranku, sekelompok pasukan pengawal berkuda telah ikut mencari Ksatria Putih. Tapi mereka tidak akan menemukan. Pasukan pengawal itu nampaknya semakin lama semakin jauh dari Tuanku Tohjoyo." "Itu tidak mungkin," desis orang yang lain lagi. "Mereka adalah pasukan Kinasih. Kau ingat saat terbunuhnya Tuanku Anusapati? Pasukan pengawal baginya saat itu adalah justru kelompok pembunuh yang mengerikan. Meskipun keris yang menikam tubuhnya berada di tangan Tuanku Tohjoyo." Kawannya saling terdiam diri. Selama ini pasukan pengawal memang kehilangan arti. Mereka tidak berhasil menyelamatkan si Rajasa pada zaman pemerintahannya, meskipun kemudian tidak berhasil melindungi Anusapati. Seharusnya pasukan pengawal yang bertugas untuk menjaga dan melindungi Maharaja Singosari, tetapi dua orang Maharaja telah terbunuh. Dan sekarang pasukan pengawal Singosari itu pun nampaknya tidak meyakinkan. Pelayan dalam itu berkata di dalam hati masing-masing. Tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka pun prajurit yang khusus yang mendapat tugas langsung di dalam istana. Mereka adalah prajurit-prajurit yang lebih dekat pada Maharaja pada masa pemerintahan siapapun juga. Tapi di luar istana mereka hampir tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti anggota pasukan pengawal, maka pelayan dalam pun adalah prajurit-prajurit terpilih. Mereka memiliki kelebihan dari prajurit-prajurit kebanyakan karena tugas mereka yang khusus. Dalam pada itu, sebaliknya anggota pasukan pengawal yang melintas dan melihat sekelompok pelayan dalam duduk bercakap-cakap itu pun membicarakannya pula. Seorang yang bertubuh tinggi berkata kepada kawannya, "Apakah sebenarnya mereka lakukan di dalam masa yang penuh teka-teki ini? Duduk berkelompok, makan, minum, dan saling berebutan jika Tuanku Tohjoyo memberikan sesuatu, bahkan sisa makanannya pun sekalipun. Kau terlampau berprasangka. Mereka mempunyai tugasnya sendiri," sahut kawannya yang agak pendek tetapi berdada bidang. "Aku tahu, tetapi mereka pun bertanggung jawab atas keselamatan Singosari dan Tuanku Tohjoyo. Apakah kau ingat saat meninggalnya si Rajasa di bagian belakang bangsalnya? Sebenarnya yang harus mengetahui persoalannya adalah pelayan dalam. Mereka bertugas di dalam bangsal-bangsal istana. Sedang kami bertugas di luar, di pintu gerbang dan di sudut istana ini." Kawannya tidak menyaut tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Bahkan ia masih sempat berpaling dan melihat pelayan dalam itu masih saja duduk di tempatnya. Prajurit itu menarik napas dalam-dalam. Pelayan dalam yang juga bersenjata itu memang mempunyai persoalan yang khusus dan kewajiban yang khusus.
Demikianlah keduanya pun saling berdiam diri sambil berjalan menuju ke gardu, tempat mereka bertugas. Namun masih terasa betapa ketegangan rasanya semakin mencekam. Bukan saja halaman istana tetapi seluruh Singosari. Gila, desis salah seorang pengawal itu tiba-tiba. Seorang atau dua orang yang menyebut dirinya Ksatria Putih ternyata mampu menggoncangkan Singosari. Kawannya tidak menyaut lagi ketika mereka sampai di gardu. Maka mereka pun segera melaporkan pengamatan mereka selama mereka nganglang. Kemudian setelah itu keduanya duduk tanpa berbicara lagi. Tetapi rasa-rasanya angan-angan mereka lah yang nganglang mengelilingi seluruh daerah Singosari dan melihat kekacauan yang timbul di mana-mana. Jika Ksatria Putih yang dahulu menumbuhkan ketenangan dan perlindungan, maka yang sekarang sebaliknya. Bagi pengikut-pengikut Tohjoyo, tiba-tiba sesuatu terdengar di dasar hati prajurit-prajurit itu. Tetapi mereka sebenarnya juga pelindung dan menumbuhkan ketegangan di hati rakyat kebanyakan. Prajurit-prajurit itu mengerutkan keningnya dan sebuah pertanyaan yang lain telah timbul. Mengapa sikap rakyat berbeda dengan para pengikut Tohjoyo? Ada sepercik pengakuan bahwa sebenarnya Tohjoyo tidak berakar di hati rakyat Singosari. Namun demikian adalah suatu kenyataan bahwa Tohjoyo duduk di atas tahta setelah berhasil membunuh Anusapati